Sewaktu rombongan ini pulang, diskusi menyangkut akidah tidak ketemu. Ya kan? Kepercayaan umat Kristiani menyangkut Tuhan beda dalam sifat-sifatnya menyangkut ini. Tapi itu tidak menghalangi Nabi menulis perjanjian. Menjanjikan bahwa kalian akan saya bela sebagaimana saya membela keluarga dekat saya. Nabi berpesan bahwa kalau seandainya dan pesan ini berlaku untuk rombongan dan semua orang Nasrani sampai akhir zaman. Di teksnya itu bisa dilihat di Google. Teksnya itu berkata apa? Kalau umat Kristiani membutuhkan sesuatu untuk kebutuhan agama mereka atau ingin merenovasi gereja-gereja mereka, hendaklah mereka dibantu bukan berupa hutang, tapi pemberian. Ada itu. Abi membawa itu teksnya tadi Nalia. Ada bawa teksnya. Perjanjian. Ini naskah janji Rasulullah Muhammad SAW dengan penganut agama Kristen. Perjanjian Najran ini disebut nih. Ini agak panjang teman-teman. Mana yang penting Abiko? Yang penting ini tadi sebagian. Ya. Buat para penganut agama Nasrani, bila mereka memerlukan sesuatu untuk perbaikan tempat ibadah mereka atau satu kepentingan mereka dan agama mereka, bila mereka membutuhkan bantuan dari kaum muslimin, maka hendaklah mereka dibantu dan bantuan itu bukan merupakan hutang yang dibebankan kepada mereka, tetapi dukungan kepada mereka dan anugerah dari Allah dan Rasulnya buat mereka. Tidak boleh seorang Nasrani dipaksa untuk memeluk agama Islam. Mereka hendaknya diberi perlindungan berupa kasih sayang dan dicegah segala yang buruk yang dapat menimpa mereka kapanpun dan dimanapun. Demikian janji Rasulullah Muhammad SAW sampai akhir zaman. Benarkah ada poin perjanjian seperti yang disebutkan oleh Profesor Quraisy Shihab tadi antara Rasulullah dengan kaum Kristen Najran? Coba Anda simak penjelasan dari Kiai Haji Idrus Ramli berikut. Bahwa Ustadz Quraisy Shihab menyampaikan pernyataan ketika delegasi orang-orang Nasara Kristiani dari Najran, Rasulullah SAW menulis perjanjian bahwa kalau orang Kristen minta bantuan untuk renovasi atau pembangunan gereja, umat Islam katanya harus membantu berupa santunan atau sedekah, bukan berupa hutangan, katanya seperti itu. Itu di Nasara Najran. Para asatid yang menanyakan ke saya kebenaran riwayat tersebut, benarkah ada anjuran seperti itu? Nah, karena yang disampaikan di video, kalau
Pembahasan berikutnya adalah bolehkah umat Islam berpartisipasi dalam pembangunan tempat ibadah agama lain? Kita simak penjelasan pertama dari Buya Yahya. Islam adalah agama yang indah, mengajarkan keindahan. Jika ada orang di luar Islam ingin membangun tempat-tempat ibadah untuk mereka, karena memang dibutuhkan, maka kita pun juga tidak boleh melarang asalkan mereka mengikuti prosedur aturan. Kemudian ada orang beribadah, bukan agama Nasrani atau yang lainnya, bukan gereja. Mungkin ada orang yang nyembah berhala di tetangga kita, urusan dia. Kita tidak boleh melarang orang menyembah berhala yang memang rumahnya ada di kiri kanan kita. Biarkan dia nyembah berhala, urusan dia. Nggak boleh kita mengganggunya. Nggak boleh kita masuk ke rumahnya lalu menghancurkan berhalanya. Nggak boleh. Tidak diperkenankan. Nah, tapi ini harus paham. Anda tidak boleh ikut membangun tempat ibadah atau suatu sesembahan yang mereka sembah. Nggak boleh ikut-ikutan. Biar yang lainnya. Tapi kita tidak boleh melarang. Kita boleh membantu mereka dan merupakan kewajiban urusan hal-hal yang tidak ada sangkut pautnya dengan hal-hal semacam itu. Misalnya pengen bangun rumahnya, yuk kita bantu dong. Kalau perlu kita bangunkan rumah, kita kasih hadiah rumah juga nggak ada masalah kok. Kita dapat pahala kok kalau kita memberikan kepada tetangga kita yang Nasrani satu rumah, boleh kok. Tapi yang tidak boleh adalah kita membantu urusan hal-hal ibadah. Itu sangat pribadi. Jadi biarkan mereka mencari tempat sendiri, urusan sendiri. Anda harus ikut. Anda membantunya gimana? Kalau pengen makan, rumah Anda makan. Sebagai tamu, sebagai seorang Nasrani, tamu ke rumah Anda, kasih makan. Sakit, kasih obat. Seperti itu. Jadi Anda urusan ibadah, Anda harus ikut-ikutan. Ibadah yang sangat khusus. Adapun untuk memberikan nafkah kepada anaknya, kita perlu bantu. Ngasih makan, bantu. Ini kan spesial untuk menyembah selain Allah. Maka Anda tidak boleh ikut di situ. Tapi kalau dia memang sudah resmi dengan prosedur membangun, ya prosedurnya tentunya diizinkan dan memang memenuhi syarat, ya nggak bisa kita mengganggunya. Dan juga kita tidak boleh kok menghancurkan gereja yang di kiri kanan kita. Islam itu adil. Cuman di saat ada orang mengatakan nggak boleh kita ikut membantu membangun gerejanya, ini bukan ekstrim, bukan. Ini masalah keimanan. Tapi urusan yang sifatnya bukan sesembahan, maka boleh kita urusan makan. Kita pun juga bisa menghadiri pengantennya. Di saat memenuhi kita ikut senang dengan acara pernikahannya, syukuran rumahnya, kita boleh. Tapi di saat urusan spesial menyembah selain Allah, kita tidak boleh ikut-ikut di dalamnya. Lalu bagaimana? Jasanya adalah jasa yang tidak dibenarkan, haram karena Anda menolong sesuatu yang seperti itu, jelas. Lalu bagaimana? Ya betul, Anda alihkan kepada yang lainnya saja. Supaya mereka mencari sendiri di tempat selain Anda ikut campur, supaya Anda tidak ikut campur di dalam urusan dosa. Jadi mohon dipahami dengan adil ini, bukan berarti ini wah ini ekstrim banget. Oh tidak, Islam tidak mengajari ekstremisme. Islam mengajarkan lapang. Tapi semua ada peraturan dong. Semua ada rambu-rambunya dong. Tapi ingat, bahwasanya hidup bersama Islam mendukung. Bertetangga dengan orang Nasrani harus baik, orang Hindu Buddha harus baik dong, nggak boleh bermusuhan. Saling memberi, ada saat memberi, ada saat menerima. Yang indah, begitulah hidup yang diajarkan oleh Islam. Tapi spesial urusan ibadah jangan dong, nggak dong. Maka seorang muslim pun tidak perlu marah jika ternyata di saat kita membangun masjid, ternyata tetangga Nasrani kita di samping kita nggak mau membantu kita. Ya sah-sah saja dia. Nggak ada masalah. Wong dia masalah keimanannya kok. Ya urusan dia nggak ada masalah. Tapi membantu urusan yang lainnya selain urusan agamanya, urusan peribadatannya sah, begitu saja. Yuk kita lapang dalam hal semacam ini. Ada prinsip tapi lapang. Kita lanjutkan dengan penjelasan berikutnya dari Ustadz Abdul Somad. Saya seorang muslim, tetangga saya non-muslim, biasa. Yang akan saya tanyakan, apakah saya sedekah kepada non-muslim untuk pembangunan rumah ibadah diperbolehkan? Macam tak ada tempat sedekah lain. Apakah sedekah saya itu mendapat? Maka kalau sudah masalah ibadah, wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau kita bagi makanan pada dia, boleh. Mana dalil boleh bagi makanan pada dia? Jangankan makanan, daging kurban boleh kita bagi pada dia. Dengan syarat kurban sunnat. Kurban wajib tak boleh, kurban nazar tak boleh. Mana dalilnya? Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Fatwa Al-Azhar tentang memberi kurban kepada non-muslim. Ya Rasulullah, ya ummi qadimat wa hiya raghibatun. Emakku datang, dia non-muslim. Apa asiluha?
boleh aku sambung silaturahim dengan dia? Kata Asma bertanya kepada Nabi. Sila sambung silaturahim walaupun dia non muslim. Apa utiha? Boleh aku bagi makanan pada dia? Kata Nabi, iktiha, sila beri. Maka dia bagi makanan, boleh. Bagaimana kalau dia pula yang bagi makanan pada kita? Tengok dulu makanan. Muslim food, sila ambil. Kafir food, non-muslim food, jangan. Awak kenapa makan? Saya tak ada makan dagingnya, kuahnya aja sikit. Sama lah. Islam tidak mengajarkan bila ia berbeza dengan engkau, pancung kepalanya, ambil hartanya. Dah. Nabi meninggal dunia, baju besi Nabi hilang. Wadir'uhu marhunatun. Baju besinya tergadai di tangan seorang Yahudi. Yahudi, engkau curi ke baju Nabi ini? Tidak. Nabi kamu yang menggadaikan baju besinya kerana ia meminjam 30 sa'an, 30 sa' gandum. 1 sa' 3 kilo kali 30, 90 kilo gandum. Padahal Utsman bin Affan kaya raya, menantu Nabi. Padahal ada Abdurrahman bin Auf, orang kaya. Padahal ada Sa'ad bin Rabi'. Kenapa Nabi mesti gadaikan baju besinya? Ulama sirah berkata, Nabi kamu ingin mengajarkan kamu berhubung baik dengan non-muslim. Hari ini orang tunjukkan Muhammad dengan patung, dengan gambar, sebelah kanan memegang Quran, kiri memegang pedang. Siapa yang tak masuk Islam, aku pancung kepalanya. The real terrorist. Dulu orang sebut the real terrorist adalah berjanggut, berjubah. Sekarang Allah tunjukkan siapa yang the real terrorist. Tak berbulu sama sekali. Dan terakhir kita tutup dengan penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat. Apa hukumnya seorang muslim bekerja membangun gereja? Syukran Ustaz. Kenapa antum gak bangun masjid? Kalau bisa bangun masjid, kenapa bangun rumah ibadah yang lain? Kasihan. Apa hukumnya kalau dia sadar dengan apa yang digunakan itu dan sebagainya, maka maaf, bisa berhukum haram dia. Bisa berhukum haram. Paling darurat, jadi makruh dia. Paling darurat. Tapi dahsyatnya, mohon maaf, dahsyatnya apa? Paling dahsyat adalah lebih dekat ke hukum haram dibandingkan hukum makruhnya. Awas, karena orang bisa beribadah di situ, bisa nyaman ibadahnya, bisa musyiknya nyaman, karena antum yang berikan fasilitas. Kalau antum nggak bangunkan, nggak akan jadi mereka ibadah di situ. Tapi karena anda fasilitasi, karena anda kemudian bangunkan, karena anda kreasikan, bahkan nyaman dia di situ, tenang ibadahnya, anda berkontribusi akan ketenangan ibadah yang dimaksudkan. Maka kalau kita menggunakan pendekatan akidah, bukan hanya pendekatan muamalah, akidah ini penting karena menentukan bagaimana muamalah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya lebih memberikan dorongan agar anda meninggalkan yang seperti itu, karena rezeki anda sudah diatur oleh Allah. Akan diberikan, tinggal kita berikhtiar aja. Ikhtiar anda bisa milih. Kalau anda bisa memilih yang baik, kenapa anda memilih yang buruk? Cobalah tinggalkan yang demikian, cari yang baik-baik. Tapi kan Ustadz itu sangat menentukan profesi saya. Tidak, yang ngatur rezeki Allah. Cari coba, begitu anda tinggalkan, anda dapat yang lain lebih baik. Insya Allah, kalau bisa mengerjakan yang baik, kenapa anda memilih yang buruk? Paham ya? Anda bisa mendapatkan order yang baik, cari ini, cari itu, anda dapat. Jadi jangan sampai anda gunakan tangan-tangan anda untuk melakukan perbuatan yang Allah sangat tidak menyukainya. Paham ya? Nah, tadi saya katakan bentuk makruh itu dalam suasana yang berbeda, bukan di kita. Saya katakan di sini karena kondisinya kita kebanyakan muslim, lapangan kerja banyak dan sebagainya. Ada orang tinggal di satu tempat, keadaannya tidak seperti kita. Dia minoritas, keadaannya bahkan tidak ada masjid kadang-kadang, cuma 1-2 dan sebagainya. Pekerjaan kemudian dituntut demikian, kalau tidak dia kerjakan mengancam keberadaannya. Maka dia kerjakan dengan keadaan terpaksa. Kalau yang demikian sifatnya darurat tapi jatuh hukum makruh di dalamnya. Paham? Baik. Allah Ta'ala alam bisawab. Jangan takut tentang rizki ya. Jangan takut. Rizki itu sudah diatur oleh Allah. Tidak akan pernah tertukar. Quran surah ke-51 ayat 22. Ya. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit rizki kita sudah ditentukan oleh Allah dan dijanjikan akan diberikan. Ya Allah sudah berjanji. Kalau rizki antum belum diberikan, antum gak akan meninggal, teman-teman. Jadi rizki itu akan diberikan, begitu sempurna rizkinya baru meninggal. Tinggal anda berikhtiar. Caranya ikhtiar, ayo bekerja. Quran surah kedua ayat 168. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya sebagai manusia, nas manusia. Ayo kalau ingin mendapatkan rezeki, kerja. Kerja ikhtiar. Kerjanya dengan cara yang halal dan baik.
Lihat kata Quran, halal dan baik, halal dan baik. Tadi rezeki Anda itu ketika dikerjakan halal tidak, baik tidak gitu kan? Kalau kemudian tidak halal tidak baik, maka cari yang lebih baik, cari yang lebih halal. Dengan itu semua insya Allah kebaikan-kebaikan bisa didapatkan. Allah Ta'ala a'lam bishawab.